Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Nur Habibi, NPM 13.2021 dari Institut Teknologi Aditama Surabaya, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika bidang IT. Sebelum kita membahas tentang pelanggaran etika bidang IT, kita bahas dulu pengertian dari etika. Etika atau bahasa latinnya etik yang bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, tata cara, adat sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Jadi, etika teknologi informasi sangatlah penting dan sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk meminimalisir dampak negatif perkembangan teknologi informasi. Jenis pelanggaran etika. Membahas pelanggaran etika dalam penggunaan informasi dan komunikasi mempunyai beberapa jenis. Kali ini kita akan membahas 4 jenis saja itu, yaitu yang pertama adalah phishing, yang kedua cyber stalking, yang ketiga denial of service attack atau disingkat DOS, yang keempat cracking. Berikut kita akan membahas tentang phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, nama, usia, alamat, dan lain-lain. Data akun berupa username dan password, dan data finansial yaitu berupa informasi kartu kredit dan rekening. Contoh dari kasus phishing yakni adalah pembobolan internet banking milik Bank Indonesia, Bank BCA di Indonesia. Pada tahun 2021, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online yang bernama Stephen Haryanto. Anehnya, Stephen ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini timbul ketika Stephen juga pernah salah mengetikkan alamat website. Orang tidak akan sadar bahwa dirinya telah menggunakan situs aspal tersebut karena tampilan yang disajikan berupa dengan situs aslinya. Hacker tersebut mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs aspal tersebut. Namun, hacker tersebut tidak bermaksud melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dana nasabah. Hal ini murni dilakukan atas keingintahuannya mengenai beberapa banyak orang yang tidak sadar melakukan situs klikbca.com sekaligus menguji tingkat keamanan dari situs milik BCA tersebut. Ini disebut with hat hacker karena dia tidak mencuri dana nasabah tetapi hanya mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu tersebut. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Stephen juga termasuk black hat hacker karena membuat situs palsu dengan diam-diam mengambil data milik pihak lain. Hal-hal yang dilakukan Stephen antara lain scan, sniffer, and password cracker. Berikut ini kita akan membahas tentang cyber stalking. Apa itu cyber stalking? Cyber stalking adalah pengguna internet atau alat elektronik untuk melacak keberadaan dan melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Contoh kasus cyber stalking terjadi pada guru di suatu sekolah, tepatnya di Kepulauan Riau. Guru tersebut memang cenderung memiliki kebiasaan untuk bermedia sosial lewat Facebook. Murid di sekolah tersebut kemudian mengetahui bahwa guru ini memiliki akun Facebook, sehingga secara tidak langsung mereka membuli dan mengomentari semua hal tentang guru tersebut yang kurang baik.
Hal ini tentunya menjadi indikasi adanya ancaman dan tekanan. Efeknya, guru tersebut memang benar-benar mengalami depresi yang cukup berat, sehingga membuatnya sangat takut. Ancaman yang ada di akun Facebooknya secara tidak langsung membuat guru tersebut enggan dan takut untuk ke sekolah. Berikut ini kita akan membahas tentang DOS atau kepanjangannya Denial of Service Attack. DOS adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. DOS biasanya dicapai dengan membajiri mesin atau sumber daya yang ditargetkan dengan permintaan yang berlebihan dalam upaya untuk membani sistem dan mencegah beberapa atau semua permintaan yang sah agar tidak terpenuhi. Contoh dari kasus DOS ini adalah serangan oleh anak komunitas Jogja Free terhadap website Kaskus pada tahun 2008. Serangan ini berlangsung pada tanggal 16 sampai 17 Mei 2008. Serangan yang dilakukan oleh komunitas Jogja Free ini mengakibatkan situs Kaskus tidak dapat diakses dan korup. Penyerangan ini mengakibatkan tweet-tweet yang telah dibuat terpaksa dikunci oleh administrator Kaskus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, akhirnya administrator Kaskus terpaksa mematikan server Kaskus. Penyerangan ini merupakan balasan dari komunitas Jogja Free terhadap Kaskus. Menurut sumber, penyerangan ini dilakukan karena Jogja Free telah dicela pada salah satu forum di Kaskus. Beberapa waktu terjadilah pertikaian antara dua komunitas ini. Akhirnya, pertikaian ini selesai ketika pengelola situs mendatangani memorandum online untuk menyudahi pertikaian antara keduanya. Saat itu, pesan tersebut dipampang selama beberapa minggu di halaman situs masing-masing. Dari kejadian ini, Kaskus kemudian meluncurkan server baru yang lebih dilengkapi dengan pengamanan data yang tangguh dan siap untuk menghadapi berbagai serangan dari berbagai pihak. Berikut ini kita akan membahas tentang cracking. Apa sih itu cracking? Cracking adalah aktivitas meretas sistem keamanan komputer dengan tujuan kriminal atau mendapatkan keuntungan pribadi. Contoh dari kasus cracking ini adalah penipuan dan pembobolan uang diduga dilakukan hacker dengan menggunakan malware, malicious software. Malware yaitu software yang digunakan untuk membobol rekening bank atau menjebol data oleh hacker. Pelaku tersebut adalah yang bernama Victor, menuturkan pelaku menggunakan malware ini untuk mengalihkan nasabah bank yang mengakses laman di perbankan elektronik atau m-banking ke laman palsu milik hacker. Selama Maret 2015, sekitar 300 nasabah menjadi korban dengan total kerugian mencapai 130 miliar. Sampai kini, polisi belum bisa menangkap pelaku lantaran pelakunya adalah warga negara asing. Meski berasal dari Ukraina, Victor belum bisa memastikan kewarganegaraan sang pelaku. Namun berdasarkan keterangan para kurir, pelaku berkulit putih. Adapun modusnya, pelaku memasang laman palsu, data yang dimasukkan nasabah ditampung server pelaku dan dimodifikasi untuk kemudian dikirimkan ke bank. Tapi jumlah uang dan tujuan rekening diubah. Pelaku bekerjasama dengan WNI, warga negara Indonesia yang berperan menjadi kurir. Tugasnya hanya menyediakan nomor rekening. Saat ada korban yang mentransfer sejumlah uang melalui m-banking, pelaku mengalihkan nomor rek tujuan ke nomor rekening kurir tanpa diketahui korban. Dari rekening kurir, uang dikirim ke Ukraina lewat Western Union dan MoneyGram. Kurir mendapatkan 10% dari jumlah transfer. Kurir ini tidak tahu kalau mereka melakukan kejahatan. Dia mengira telah melakukan kesepakatan bisnis dengan pelaku. Ada 50 kurir yang terdeteksi dan 6 kurir sudah diperiksa polisi. Dari pemeriksaan sementara, pelaku yang warga asing merekrut kurir dengan dalih tidak bisa membuka rekening di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.